Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa? Hah? Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa? Nabi Isa. Ya. What do you after Nabi Isa? After Nabi Isa, but I don't remember that. Oke. You don't remember? Yeah. At all. Alif. Setelah Nabi Isa siapa ya? Ya. Ismail. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat ya sebuah sosial eksperimen yang dilakukan oleh seorang pemuda ya kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita di Indonesia tentunya, di mana sosial eksperimen ini mencoba melihat ya apakah orang-orang di Indonesia ini, masyarakat kita ini hanya sekedar melakukan ritual agama tanpa tahu sebenarnya agamanya itu seperti apa. Jadi di sini kita akan melihat ya bagaimana mutu dan kualitas orang-orang beragama di Indonesia. Dan dari sosial eksperimen ini kita bisa ambil satu hibru ya hibru dan juga ya satu buah pelajaran ya, sebuah pelajaran untuk kita ambil dan kita pikirkan juga untuk masa depan, kira-kira apa solusinya dan bagaimana kita ya membuat orang-orang di Indonesia ini agar bukan agama itu bukan sekedar cuman labelitas, cuman sekedar ritual gitu ya. Jadi ini satu pelajaran penting dan saya rasa ini tujuannya dan juga video ini ya jangan dilihat dari kacamata negatifnya, tapi kita lihat dari manfaatnya dan juga apa yang bisa kita dapatkan ya, apa yang bisa kita pelajari tentunya. Oke, kita lihat dulu videonya sebagai berikut. Berapa ya? Ya, Jumlah surat dalam Al-Quran. jumlah surat. Kurang tahu. Jumlah surat Al-Quran berapa ya? Jumlah surat dalam Al-Quran. Kurang tahu ya? Oke, jumlah surat Al-Quran berapa ya? 30 jusnya itu kayaknya. Ya, bisa. Suratnya berapa? 300-an kalau nggak salah. Oke, Mas, mau nanya dong, jumlah surat Al-Quran berapa ya? Oke, thank you. Jumlah surat dalam Al-Quran ada berapa ya? Ada 6.666. Itu jumlah ayat, jumlah surat. Oh, jumlah surat. Ya, 114. thank you ya. Mas, mau nanya dong, jumlah surat dalam Al-Quran ada berapa? Berapa ya? Berapa? Udah pasti Mas. Udah pasti ya. Jumlah surat dalam Al-Quran ada berapa? Kamu. Jumlah surat dalam Al-Quran. Iya. Berapa ya? Lupa aku. Coba ya, berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Berapa? Berapa? Oke, thank you ya. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? 114. 111. Thank you, keren. Ya, jumlah surat dalam Al-Quran ada berapa? 114. Thank you. Great. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? 6.666. Oke, thank you ya. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Surat 30 juz. Itu jusnya. Kalau suratnya berapa? Pas 44. Berapa? Pas 44. Oke, yang benar 111. 15. Thank you ya, makasih ya. Jumlah surat dalam Al-Quran ada berapa ya? Ada 118. 100? Oke. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Suratnya. Ya. Suratnya 466. 66 dia. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Apa ya? Berapa kira-kira? 30. Juz. 30. Jusnya 30. Suratnya berapa kira-kira? Coba. Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa? Hah? Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa? Nabi Isa. Ya. What do you after Nabi Isa? After Nabi Isa, but I don't remember that. Oke. You don't remember? Yeah. At all. Alif. Setelah Nabi Isa siapa ya? Ya. Ismail. Oke, thank you. Setelah Nabi Isa siapa ya? Setelah Nabi Isa siapa? Nggak tahu ya. Oke. Setelah Nabi Isa siapa? Setelah Nabi Isa siapa? Setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa siapa?
Nggak bisa lupa. Lupa ya? Setelah Nabi Isa siapa? Setelah Nabi Isa siapa? Setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa siapa ya? Nggak tahu. Nabi setelah Nabi Isa siapa? Yahya. Siapa? Yahya. Yahya. Ya, Muhammad. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Setelah Nabi Isa siapa? Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa? Siapa? Nggak tahu. Oke. Nabi setelah Nabi Isa. Nabi Isa. Siapa? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa? Muhammad. Woi, Nabi setelah Nabi Isa siapa? Nabi Muhammad. Oke, thank you brother. Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Muhammad. Thank you. Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Nabi setelah Nabi Isa siapa? Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ya. Oke, yang nama Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Lupa, itu udah Lupa. anak-anak. Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa? Ya. Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa? Muhammad. Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Siapa? Nabi setelah Nabi Isa siapa? Nabi Isa. Nabi setelah Nabi Isa siapa? Yunus. Oke, makasih ya. Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Nabi setelah Nabi Isa siapa? Aduh, apa yang lupa apa? Kak, boleh nanya Kak? Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Thank you. Nabi setelah Nabi Isa siapa? Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Oke, thank you. Nabi setelah Nabi Isa siapa? Oke, kita. Hai Kak, boleh nanya nggak? Nabi setelah Nabi Isa siapa? Oke, nggak tahu, thank you. Nabi setelah Nabi Isa siapa? Siapa? Nggak tahu. Aku boleh nanya nggak? Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Lupa. Lupa ya? Iya. Kapan terakhir baca tentang Sirah Nabawiyah? Pas SMA sih. Berarti kamu nggak tahu siapa nama kakek Nabi Muhammad? Tahu cuman lupa. Tahu cuma lupa ya? Iya. Oke. Mau nanya siapa nama kakek Nabi Muhammad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Lupa saya. Lupa ya? Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Terima kasih ya. Terima kasih. Hafal nggak siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Muthalib ya? Ya. Terima kasih ya. Ya. Boleh kita berketuan ya? Ya. Ente masih ingat nggak siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Kakek Nabi Muhammad. Abdul Muthalib. Terima kasih banyak. Syukron. Masya Allah. Luar biasa. Kamu masih ingat nggak siapa nama kakek Nabi Muhammad? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Kamu masih ingat nggak siapa nama kakek Nabi Muhammad? Tahu juga. Nggak tahu juga ya? Nggak tahu juga. Kamu tahu nggak Bang? Siapa tadi? Nama kakek Nabi Muhammad? Nama kakek. Iya, nama kakek. Halo Bang. Oke, thank you Bang. Thank you. Ya. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Pegang, pegang. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Nggak tahu ya? Sama sekali nggak tahu. Coba diingat, santai, relax. Apa sih waktu? Relax, santai. Siapa? Abdul. Bapaknya. Bapaknya. Kamu tahu bapaknya dulu ya? Oke, nama kakeknya sekarang. Abdul itu bapaknya. Abdul? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Saya Aran Papu Nabi Muhammad. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Kakek Abu Thalib. Abu Thalib pamannya. Pamannya ada lagunya itu. Apa lagunya? Penyanyi. Nyanyi. Nyanyi dah, nama apa dah? Nyanyi dah. Apa? Nama kakek Rasulullah. Oke. Oh, dulu ketua lu. Enggak apa-apa, nyanyi dah. Iya. Pamannya apa? Abu Thalib pamannya. Abu Thalib.
Fotonya Abu Thalib, pamannya. Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Oke, makasih ya. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri, ya kita nggak bisa istilahnya tutup sebelah mata bahwa sekarang kualitas dari orang-orang ya dalam memeluk agama ya seperti ini kawan-kawan. Agama itu hanya dianggap sebagai ritual, sebagai identitas, ya hanya sebagai ya kebiasaan doang gitu. Tapi nggak tahu esensinya dan nilai-nilai dasarnya nggak tahu. Bahkan yang paling basic gitu kan, salah satu pengetahuan paling basic itu juga sampai dilupakan. Ini kan satu hal yang kacau. Jumlah surah, ya surat atau surah di dalam Al-Quran bisa nggak tahu gitu. Saya sampai wow, ya ini mungkin satu kemunduran, ya bisa saya katakan satu kemunduran bagi umat Muslim di Indonesia. Dan ini harus jadi pelajaran. Ya. Bahkan jumlah surah nggak tahu. Ini salah satu kan yang wah gimana gitu. Mungkin dari 100 orang yang ditanyakan yang nggak tahu memang paling 10-20. Cuman 10-20 ini kan yang ditampilkan ya. Jadi jangan berpikir, oh sudah sangat parah. Ya, saya takutnya nanti ada orang-orang yang berpikir, udah sangat parah kualitas agama di Indonesia. Enggak. Ini cuman beberapa orang. Ya, paling dari 100 ada 10-20 yang seperti ini. Nggak mayoritas. Tetapi, ya ini jadi satu pukulan. Kenapa? Kita di Islam nih kalau bisa ya 99,9% lah. Itu benar-benar ngerti. 0,1 oke lah, cuman sekedar agama KTP. Tapi kita punya target. Ya, kita punya target untuk generasi muda kita jangan lagi ya, terpengaruh sampai mereka melupakan agamanya. Sampai mereka nggak tahu nilai agamanya. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya kawan-kawan ya. Jumlah surah itu kan sesuatu yang basic. Nabi setelah Nabi Isa itu juga salah satu yang paling dasar kawan-kawan. Kalau Anda nanya nabi-nabi di tengah-tengah, oke mungkin Anda terbalik urutannya, masih mending gitu. Ya, urutannya masih terbalik-balik, masih oke. Tapi ini Nabi setelah Nabi Isa. Bagaimana mungkin Anda melupakan Nabi Muhammad SAW ya, yang setiap hari Anda ucapkan saat sholat gitu. Kalau Anda sholat, kalau enggak ya enggak gitu kan. Anda selalu mengucapkan sholawat untuk Nabi besar kita ini. Kok bisa lupa gitu? Saya sampai, udahlah ya. Ngerti juga mau ngomong apa. Tetapi di sini ini jadi satu pelajaran. Karena memang gini, kita nggak bisa pungkiri bahwa nilai-nilai Islam kita ini mulai luntur. Mulai luntur. Beda dengan mungkin di daerah ya. Apalagi kalau ini kan bicaranya di Jakarta. Di Jakarta ini kan kota besar yang mungkin orang sudah sibuk dengan yang namanya dunia. Kalaupun dia masih sholat, masih menggunakan atribut Islam, itu nggak lebih daripada kebiasaan jadinya. Di sini kita harus belajar bahwa nilai-nilai Islam itu memang harus menjadi tanggung jawab dari orang tua. Bagaimana orang tua dari kecil mendidik anak-anaknya. Saya ingat ya teman-teman saya waktu saya kecil gitu ya. Waktu saya kecil kalau kami malam mau main, ya kan setelah sholat Isya ya, kita kan ngumpul sama teman gitu, main-main gitu. Biasanya teman-teman saya tuh disuruh ngaji, belajar ngaji gitu kan. Belajar ngaji sekitar 1 jam, 1,5 jam, dan itu nanti sebelum keluar dites dulu sama orang tuanya. Ya, dites dulu sama orang tuanya, kalau dia nggak bisa, nggak dikasih keluar. Jadi yang nggak bisa jawab, itu biasa nggak dikasih keluar sama orang tuanya. Memang kesannya itu ya keras gitu, tapi ya harus seperti itu, karena anak-anak memang harus didisiplinkan, tujuannya untuk dia di masa depan. Kita nggak bisa ya, manusia itu nggak bisa kalau hanya mengedepankan yang namanya sains, mengedepankan kehidupan tanpa ada fondasi agama. Karena yang namanya pengetahuan umum dan agama ini jalan bareng, kawan-kawan. Kalau kamu kuat di pengetahuan umum, ya, tetapi agama kamu lemah, itu bahaya. Kita bisa kayak negara-negara tertentu yang tingkat bunuh dirinya tinggi, tingkat stresnya tinggi. Kenapa? Karena dia pengetahuan umumnya besar, tapi pengetahuan agamanya nggak ada, sehingga dia gampang bunuh diri, atau dia gampang melakukan kejahatan-kejahatan. Ya, dia rampok orang, dia korupsi gitu. Karena akhlak dan juga ilmu pengetahuannya harus jalan bareng. Harus jalan bareng. Ya, kita jangan lupa gitu. Memang agama kelihatannya simpel, kawan-kawan. Ya, bagi sebagian orang tua mungkin sekarang menganggap, udahlah anak saya pulang sekolah main HP aja lah. Di rumah pun main HP, karena orang tuanya pun sibuk main HP. Ya, orang tuanya sibuk main HP karena ya tuntutan
tuntutan zaman sekarang kalau dibilang gitu kan. Ibunya sibuk tiktokan, joget-joget gitu. Anaknya nggak pernah belajar ngaji lagi gitu. Di kota besar udah banyak gitu kan, anak-anak yang sekarang udah nggak belajar ngaji. Ini yang bahaya, karena orang menganggap remeh. Karena menganggap yang penting dia rajin belajar, yang penting dia les. Orang tua hanya berpikir yang penting dia kasih les paling lengkap ke anaknya. Dia nggak berpikir bahwa memang mungkin pengetahuan umum itu penting. Tapi jangan lupa, akhlak itu nomor satu, kawan-kawan. Nggak ada gunanya kamu pintar, punya gelar profesor, punya gelar doktor, tapi akhlak kamu hancur. Akhlak kamu hancur, maka orang tua itu ya secara nggak langsung sudah menyesatkan anaknya. Kenapa saya bilang gitu? Bayangkan anaknya begitu udah besar, dia nggak punya moral jadinya. Mungkin dia jadi orang sukses, orang kaya, tapi moralnya nggak ada. Dia dengan segala cara ya menghalalkan semuanya demi mencapai tujuan. Bahaya orang-orang seperti itu, bahaya sekali. Itulah kenapa ya akhlak itu dimulai dari keluarga. Adab itu diajarkan sama orang tua. Itu bukan tanggung jawab guru ngaji, bukan tanggung jawab orang lain. Itu tanggung jawab orang tua. Harusnya orang tua itu bisa lebih ini ya, lebih benar-benar berperan dan yuk kita kembali gitu. Ya, yuk kita kembali memperhatikan mutu dan kualitas agama orang-orang yang ada di Indonesia, terutama generasi muda. Ini pertanyaan dites di generasi muda ya. Kalau di generasi tua mungkin ya bisa dikatakan semua bisa jawab. Saya yakin ya kalau kita lakukan sosial eksperimen di generasi yang mungkin umur 30-an, 40-an ke atas ya, itu mungkin semua bisa jawab. Tapi yang ini kan ditanyakan ke generasi muda yang memang harus kita akui gitu. Sudah mulai gitu. Agama itu hanya dianggap sebagai ritual dan ya identitas doang. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya kawan-kawan. Jadi mereka ini nggak tahu gara-gara apa, karena memang nggak diajarkan kawan-kawan. Nggak diajarkan. Paling cuman sekedar pernah dengar, cuman ya angin lalu. Harusnya kita yang lebih intens. Ya, kita yang lebih intens mengajarkan lagi. Inilah pentingnya kita mengaktifkan lagi. Di masjid-masjid itu harus lebih intens untuk pengajaran-pengajaran dan program-program yang bisa sesuai dengan kemajuan zaman. Ya jangan terlalu ini juga sih, jangan terlalu kolot juga, itu yang paling penting. Ya jangan terlalu monoton juga. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan zaman, tapi nilai-nilai dari Islamnya nggak boleh ditinggalkan. Itu yang paling penting. Nilai-nilainya jangan ditinggalkan. Ya jangan kita terlalu sibuk dengan dunia sehingga kita lupa akhirat. Memang dunia itu dibutuhkan. Siapa yang bilang kita ini nggak butuh dunia? Bullshit kalau saya bilang ya. Tetapi kita jangan lupa ya, yang namanya akhirat jauh lebih penting. Kita boleh belajar fisika, kimia, ya les yang sebanyak mungkin gitu kan, karena orang tuanya punya duit, bisa leskan sebanyak mungkin. Tapi jangan lupa adab, akhlak, ya nilai agama itu juga sangat penting. Apalagi di usia-usia remaja kawan-kawan. Itulah kenapa kita lihat sekarang berita-berita ya. Anak-anak sekarang jadi ikut geng motor, ya anak-anak remaja itu pakai narkoba. Kenapa? Nilai agamanya nggak ada, kawan-kawan. Coba dia ini ditanamkan nilai yang benar, ya, maka dia nggak akan join dengan perkumpulan-perkumpulan yang seperti itu. Dia nggak akan berani menyentuh yang namanya narkoba. Ini kan gara-gara apa? Gara-gara mereka nggak dapat kasih sayang, mereka merasa dirinya sendirian, mereka merasa butuh pengakuan, sehingga mereka join, mereka ikut ya ke kegiatan yang negatif-negatif seperti itu. Anak muda itu seperti itu, kawan-kawan. Mereka butuh pengakuan. Mereka butuh tempat di mana mereka merasa nyaman. Mereka nggak merasa nyaman di lingkungan keluarganya, sehingga mereka mencari pelampiasan. Inilah tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kita semua di sini. Ya, bagaimana membuat bahwa agama itu jangan hanya sekedar ritual dan identitas. Ya, ini tugas kita bersama, dan dari sosial eksperimen ini ya, video sosial eksperimen ini jadi satu cambukan bagi kita ya, jadi satu cambukan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Terus saya ingatkan duluan di sini ya, karena saya tahu ini nanti takutnya akan digoreng-goreng oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab tentunya ya. Ini akan digoreng. Di sini saya mau ingatkan bagi teman-teman ya, kalau kalian renungkan baik-baik, ini bukan hanya terjadi di Islam. Silakan dites. Silakan dites, ini bukan hanya terjadi di agama Islam. Semua agama saya rasa sama di Indonesia ini, bahkan di dunia mungkin. Nilai-nilai agama makin runtuh dengan seiringnya zaman ini. Kalian bisa lihat anak-anak muda sekarang. Ya. Jadi kalau mau dibalikkan juga sama, bagaimana dengan agama-agama di luar Islam, sama kawan-kawan.
Ya, sama. Kalau nggak percaya, silakan buat sosial eksperimennya. Ya, silakan buat. Saya berani jamin, sama. Kalian tanya pertanyaan dasar, mereka akan lupa juga. Akan lupa juga. Bukan lupa sih, nggak tahu memang ya. Karena memang mungkin mereka juga nggak pernah belajar itu. Jadi kembali lagi, ya di sini ini jadikan ini motivasi, bukan sesuatu yang negatif ya. Tapi memang ini jadi satu pelajaran bagi kita untuk jadi lebih baik. Tujuannya apa? Untuk jadi lebih baik. Itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar komplain, cuman sekedar, wah ini anak muda nggak benar, begini-begini. Nggak bisa kawan-kawan. Apa gunanya kita saling menyalahkan? Nggak maju-maju kita. Ya, setiap problem itu kita bedah, kita cari solusinya. Bukan kita jadikan itu bahan ribut. Ya, kalau kita terus menjadikan sesuatu masalah itu untuk kita saling serang, saling ribut, kita nggak akan maju-maju. Setiap problem kita bedah, ya kita cari solusinya bersama. Agar apa? Negara kita jadi lebih baik. Tujuannya supaya kita hidup lebih nyaman. Ya. Jangan merasa, oh saya nggak senang dengan pemerintah, itu kerjaan pemerintah, biar aja pemerintah yang kerja, mampus itu. Kalau salah, biar kita salahkan pemerintah. Nggak bisa kawan-kawan. Nggak bisa kalian punya pikiran seperti itu. Kita hidup di negara kita, Indonesia. Kalau kalian menyalahkan pemerintah, terus kalian bilang, tunggu nanti rejim ganti. Begitu rejimnya ganti, ganti yang kalian nggak suka juga, ya kalian nggak ngapa-ngapain lagi. Mau sampai kapan? Keburu mati nanti kalian. Ya. Kalian pikir enak gitu tunggu rejim ganti. Rejimnya ganti, ganti rejim yang sama. Yang caranya sama, yang kalian nggak suka. Terus kalian bilang, tunggu 5 tahun lagi. Kalau masih hidup 5 tahun lagi kalian. Ya. Masih hidup. Ngapain harus menunggu-nunggu? Kerjakan sekarang. Ya, kerjakan sekarang, ambil tanggung jawab sesimpel mungkin gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Harusnya kita tanya sama diri kita, apa yang bisa saya lakukan demi ya negara saya, demi agama saya. Ya, yang pertama tentu saja demi agama kita gitu kan. Karena kita selalu mengedepankan ya agama nomor satu, baru ya kita negara. Jadi Tuhan di atas segalanya. Saya selalu merenungkan, berpikir apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya buat gitu. Jadi kita harus berpikir seperti itu, ambil tanggung jawab simpel-simpel dulu. Simpel-simpel aja, bantu sekeliling kita. Ya, bantu nih orang-orang yang membutuhkan bantuan. Atau teman-teman yang bisa ikut berdebat, silakan. Tapi berdebat dengan cara yang benar ya, bukan berdebat untuk sesuatu yang negatif. Tapi benar-benar membela akidah. Ya, misalnya kalian lihat, banyak fitnah-fitnah kepada Islam, kita counter, nggak masalah. Yang bisa counter. Yang nggak bisa mungkin ya dengan secara share videonya, ya dengan bantu subscribe, bantu like, dan yang lainnya, banyak caranya. Atau mulai dengan membantu saudara-saudara kita yang kekurangan gitu. Kita lihat ada teman kita yang susah, bantuin. Jadikanlah lingkungan kita ini menjadi tempat yang nyaman. Ya, bukan hanya sekedar menyalahkan. Dan kembali ke masalah video ini ya, kembali saya katakan bahwa ini jadi tanggung jawab kita bersama. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, bagaimana menjadikan anak-anak muda kita, ya generasi muda atau generasi milenial lah sekarang dipanggil, untuk ya lebih ngerti, lebih tahu nilai-nilai agamanya. Benar-benar agamanya itu bukan hanya sekedar tulisan di KTP-nya, tulisan di identitas dia, kartu identitas, enggak. Tapi dia benar-benar ngerti dan dia tahu siapa yang dia tuhankan. Itu yang paling penting. Ya. Orang kalau udah beragama nggak tahu siapa Tuhannya, ini udah paling kacau. Ya. Nggak tahu Tuhannya, nggak tahu nanti dia meninggal bakal kemana, itu udah paling kacau. Karena yang paling penting cuma dua itu, mengetahui siapa Tuhan kita, dan yang kedua, mengetahui bagaimana cara kita supaya ya bisa ke surga. Bisa ke surga gitu. Terlepas agama kamu apa. Kalau kamu agamanya nggak tahu siapa Tuhan kamu, udah kacau kali. Ya, orang yang nggak tahu siapa Tuhannya itu udah paling kacau. Dan dia nggak tahu bagaimana supaya ya mendapatkan surga versi agamanya, itu udah paling kacau. Jadi kembali lagi, ya, jangan jadi orang yang beragama tanpa tahu tujuan hidup kamu. Orang kalau udah nggak tahu tujuan hidup, itu udah, saya katakan ya, sama kayak binatang jadinya gitu kan, hidup sekedar hidup gitu. Itulah jadikan hidup kita ini yang singkat, ya yang cuman sekali ini, yang singkat ini, bermakna dan berguna tentunya. Nggak lama hidup kita ini kawan-kawan, nggak lama. Kalian aja kalau ingat 10 tahun yang lalu, rasanya tuh barusan. Dan kalian baru merasa, udah lewat 10 tahun kawan-kawan. Udah lewat 10 tahun. Bentar lagi 10 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ya, nggak lama kemudian ya kita sudah meninggal. Apa yang kita lakukan selama kita hidup? Ini yang paling penting. Oke, mungkin itu saja ya. Jadikan ini pelajaran dan kita akan coba berpikir
sama-sama berbuat sesuatu lah untuk generasi yang akan datang lebih baik, ya. Kita harus berpikir bagaimana generasi yang akan datang 5 tahun, 6 tahun lagi kalau ditanyakan pertanyaan yang sama seperti ini, semua bisa jawab. Jangan ada yang nggak bisa, semua kalau bisa jawab, ya. Mungkin itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Ketika fitnahan menerjang bagai gelombang, berlomba berjuang membentengi iman. Sungguh Islam adalah agama kebenaran, tak bisa diragukan. Kau tunjukkan karyamu yang indah laksana gemintang, berkerlip menerangi gulita kehidupan. Wahai saudaraku seiman, terus syiarkan suara kebenaran, sampaikan hasanah keindahan Islam sebagai satu-satunya agama kebenaran. Bismillah mengawali syiarmu, takbir selalu mengiringi jihadmu, sampaikan hasanah keindahan Islam sebagai satu-satunya agama kebenaran. Wahai saudaraku seiman, terus syiarkan suara kebenaran, sampaikan hasanah keindahan Islam sebagai satu